Saudara yang disayang Tuhan, Shalom. Mari kita berdoa, kita memohon pengajaran dari Tuhan dan kita bisa merenungkannya bersama. Tuhan yang Maha Tinggi, Engkau mengajar kami kebenaran-Mu. Kami sungguh bersyukur Engkau yang tidak hanya menciptakan langit dan bumi, Engkau juga mengikut sertakan kami untuk berkarya dengan Engkau. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami bisa menjadi kawan sekerja-Mu. Biarlah kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau kerjakan melalui diri kami. Biar kami selalu ikut serta dengan Engkau. Pimpin kami, ajarilah kami. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, Tuhan dapat dengan mudah mengerjakan segala sesuatu. Bahkan jauh lebih efektif jika Dia mengerjakan segala sesuatu sendiri. Dia dapat membuat Batrah tanpa Nuh, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir tanpa Musa, memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian tanpa Yosua, memberitakan kerajaannya tanpa murid-muridnya. Namun Tuhan suka bekerja sama dengan manusia. Dia mengikut sertakan manusia dalam pekerjaannya. Pemazmur dalam Mazmur 127 menyampaikan 3 hal sia-sia jika manusia bekerja sendiri. Membangun rumah atau keluarga dengan sia-sia, menjaga kota atau membangun kota dengan sia-sia, bangun pagi atau bekerja keras dengan sia-sia. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bekerja keras untuk membangun keluarga maupun membangun kota di mana ia tinggal. Dengan kata lain, pemazmur sedang mengatakan bahwa seluruh kehidupan manusia adalah sia-sia jika tidak bekerja sama dengan Tuhan. Sudahkah Anda bekerja sama dengan Tuhan? Kapan terakhir kali Anda bekerja sama dengan Tuhan? Kini Anda sudah dapat mengerti mengapa kita memulai setiap hari dengan disiplin rohani. Karena kerjasama kita dengan Allah dimulai di tempat tersembunyi, di mana kita berduaan dengan Tuhan. Dalam hal ini, Yesus telah memberikan kita teladan yang sangat baik. Setelah Yesus Kristus melayani orang banyak, Dia menyendiri untuk berdoa. Setelah berdoa, murid-murid menyampaikan kepada Dia bahwa ada orang-orang yang datang meminta pelayanannya. Yesus malah mengajak murid-murid untuk pergi ke tempat lain. Mengapa demikian? Menghabiskan waktu bersama Bapa sangatlah penting dalam bekerja sama dengan Bapa. Yesus fokus mengerjakan kehendak Bapa. Dalam hidup ini, banyak hal yang menarik perhatian kita. Kedekatan kita dengan Bapa memampukan kita untuk fokus dalam bekerja sama dengan Dia. Seringkali kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan karena kita mau menjadi orang baik. Kita sebenarnya tidak perlu menjadi orang baik dalam tanda kutip jika kita berfokus dalam memperjuangkan kebaikan orang. Menjadi orang baik berfokus pada kepentingan sendiri, sedangkan memperjuangkan kebaikan orang lain berfokus pada ikut serta dalam pekerjaan Tuhan, dalam membangun kehidupan orang lain. Bekerja sama dengan Tuhan memerlukan fokus. Fokus pada hati dan pikiran Kristus. Fokus pada pekerjaan Roh Kudus dalam pembangunan dan pembaruan manusia. Seperti yang kita ketahui, pembangunan manusia dimulai dari pembaruan hati. Pembaruan hati bisa sangat menyakitkan. Kita akan mengalami patah hati. Hati kita harus hancur terlebih dulu sebelum dibangun kembali. Hati seseorang hancur ketika dia melepaskan keterikatannya, misalnya pada pornografi. Hati seseorang hancur dan bahkan tubuhnya gemetar jika seseorang melepaskan diri dari kecanduan gula. Kita tidak selalu suka bekerja sama dengan Tuhan, karena kita belum tentu sependapat dengan Tuhan. Tuhan ingin kita fokus pada Dia, agar kita mengerti cara kerjanya yang seringkali di luar nalar kita. Tuhan memerintahkan Hagai untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa jika mereka ingin keluar dari masa krisis, mereka harus bekerja sama dengan Dia. Tuhan memerintahkan mereka untuk memperhatikan keadaan mereka, mengapa mereka sering kesulitan keuangan. Karena mereka belum bekerja sama dengan Tuhan dalam menyelesaikan pembangunan rumahnya.
Nah, firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 9 mengatakan, sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ketika kita mendoakan seseorang, apakah kita sekedar memohon berkat, pemeliharaan, dan kesehatan untuk dirinya? Atau kita bekerja sama dengan Tuhan dalam pembangunan hidupnya? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.